سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصدقة شهر القيام وشهر الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika ayat tentang ibadah harus menghasilkan ketakwaan, dalam Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah kepada Allah harus menghasilkan ketakwaan. Kalau ibadah tidak menghasilkan ketakwaan, ibadahnya formalitas. Juga tentang puasa. Ketika Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu sekalian. La'allakum tattaqun, pasti kamu sekalian bertakwa. Walaupun dalam bahasa Indonesia sering disebut agar kamu sekalian bertakwa, kalau dalam tafsir Al-Quran, la'alla di sini adalah litahqiq. Orang kalau puasanya benar pasti bertakwa. Kalau orang berpuasa kemudian tidak bertakwa, berarti ada masalah dalam berpuasanya. Kalau kita telusuri dalam Al-Quran, ketakwaan ini memang ada 3 unsur pokok. Yang pertama kaitannya dengan keimanan terhadap alam-alam gaib. Dalam Al-Baqarah jelas, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Setelah itu, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Kaitannya dengan keimanan. Maka rukun iman yang 6 itu adalah amalan-amalan hati yang kaitannya dengan kepercayaan kepada hal-hal yang gaib. Yang kedua, ketakwaan itu harus terlihat dalam bentuk ibadah mahdhah. Alladzina yuqimuna shalah, yang menegakkan sholat. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menegaskan bahwa orang muttaqin itu aspek yang kedua menunaikan ibadah mahdhah. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan akhlak. Hubungan manusia dengan manusia. Selain hubungan dengan Allah, kaitannya dengan ibadah-ibadah mahdhah, tapi ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang memunculkan akhlak, itu banyak sekali ayat-ayatnya yang menunjukkan orang yang bertakwa dari hasil ibadah, orang yang bertakwa dari hasil puasa, selain meyakini rukun iman yang 6 itu,
kemudian menegakkan syariat-syariat Islam, menunaikan sholat, menunaikan puasa, menunaikan zakat, menunaikan haji bagi yang mampu. Tapi juga yang ketiga ini aspek yang berhubungan dengan manusia dan alam. Maka ketika Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah in 'arduha samawati wal ardu uhiddat lil muttaqin, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah menyebutkan ciri-cirinya, hubungannya dengan manusia. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang senantiasa berinfak, fis sarra dalam keadaan lapang, wad dharra dalam keadaan sempit. Tetap kita sempit, tetap infak, tapi walaupun mungkin jumlahnya tidak sebesar ketika kita lapang. Tetapi ciri muttaqin adalah memiliki kepedulian sosial yang luar biasa. Yunfiquna fis sarra wad dharra. Kalau disebutkan lagi wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, itu hubungannya dengan manusia, dengan akhlak. Karena tujuan diutusnya Rasul adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan sekedar akhlak mulia, tapi Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, kalau adalah akhlak yang baik, ada akhlak mulia, ada akhlak yang agung. Yang disempurnakan oleh Rasulullah adalah akhlak mulia untuk mencapai tingkat akhlak yang agung, sehingga dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Kalau ada akhlak yang agung yang dimiliki para anbiya, para rasul, maka keagungan akhlak Rasulullah di atas semua akhlak para anbiya, para rasul. Nah, di sini kalau kita lihat ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ketakwaan yang dihasilkan oleh puasa atau oleh ibadah secara umum harus memiliki minimal dua dimensi pokok. Selain kesolehan sosial, ada juga kesolehan individual, yang intinya sholat, puasa, haji, banyak sekali pengaruhnya terhadap kesolehan individual. Zikirnya banyak, istighfarnya banyak, munajat kepada Allahnya banyak, hatinya bersih, niatnya senantiasa baik. Ini seorang yang muttaqin, hasil daripada ibadah puasa khususnya, akan menghasilkan manusia-manusia yang secara pribadi soleh. Tapi kesolehan pribadi ini tidak akan lengkap, harus disertai dengan kesolehan kepada orang lain. Kesolehan yang bisa melebar kepada orang lain. Makanya kalau diperhatikan ayat Al-Quran tentang puasa, indah sekali. Coba ketika ayat 183, la'allakum tattaqun, kamu diwajibkan puasa agar kamu sekalian takwa. Tetapi di ujung ayat 186, 187, kalau 186-nya ujungnya la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan bimbingan. Jadi ketakwaan yang kita dapatkan dari puasa
harus menghasilkan upaya untuk menjadikan orang lain bertakwa. Bukan ketakwaan dalam diri, tapi ketakwaan yang melebar kepada orang lain. Salih li nafsihi lakin muslihun li ghairihi. Baik untuk dirinya, tapi juga berusaha untuk melakukan perbaikan kepada orang lain. Sebab kalau tidak, maka mukmin tidak mendapatkan berita kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam surat At-Taubah ayat 112, tegas, yang wabasyiril mukminin, siapa yang mendapatkan gambaran atau berita bahwa mereka akan diberitahu tentang kebahagiaan, kemenangan dunia dan akhirat. Mukmin yang bagaimana? Ada 9 ciri dalam surat At-Taubah itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi seorang yang bertakwa pasti menjadi orang yang soleh secara pribadi, baik, bicaranya jarang. Ketika berpuasa dia matanya dijaga, telinganya dijaga, mulutnya dijaga, dan seterusnya, karena takut mengurangi pahala puasanya. Namun sebagai dampak dari kesolehan pribadinya ini, dia akan memiliki kepedulian sosial yang luar biasa, yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Bahwa ketika di bulan Ramadan, selain rajin sholatnya, rajin tilawatul Qur'annya, rajin zikirnya, rajin istighfarnya, tetapi Rasulullah sangat peduli kepada umatnya. Bahkan disebutkan dalam hadis, karena ajwadan nas, Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Tetapi ketika bulan Ramadan lebih dermawan lagi, sampai dibayangkan dalam hadis sedekahnya itu karihil mursalah, bagaikan angin yang terus berhembus tanpa henti. Saking dermawannya Rasulullah SAW. Pantas Allah mencintai, karena ketika kepedulian sosial lebih diutamakan dalam kaitannya dengan kepedulian terhadap pribadi, itu banyak hadis yang mengungkapkan ketika seseorang sahabat, diantaranya Abu Hurairah, ketika sedang iktikaf di Madinah, iktikaf di Masjid Nabawi, kemudian ada seorang yang minta tolong kepada Abu Hurairah, tolong antarkan saya ke sini. Langsung Abu Hurairah berdiri. Ketika berdiri mau mengantar orang itu, sahabat yang di sampingnya langsung, Anda sedang iktikaf, mengapa harus pergi? Langsung keluar hadis, karena Abu Hurairah ini dikenal sebagai sahabat al-muktsir fi riwayat hadis, terlalu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau di dalam kitab-kitab mustalah hadis, kalau Abu Hurairah ini disentil sedikit, perutnya disentil istilahnya, maka keluar hadis. Ya, ketika mau berdiri mengantarkan orang sedang iktikaf, dilarang oleh kawannya, langsung saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, li'an amsya ma'a akhin fi hajati, saya mengantar saudara saya, saya untuk kebutuhannya, khairun min an a'takifa fi hadzal masjid syahran, lebih baik daripada iktikaf di masjid ini sebulan. Karena apa? Peduli melayani orang lain. Di sini melayani orang lain, maka betapa bahayanya kalau ada orang-orang yang menyengsarakan orang lain, apalagi menyengsarakan orang banyak, sangat berbahaya. Karena Islam ini agama yang lembut, bukan sekedar soleh untuk dirinya, tetapi peduli dengan orang lain.
ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nasi anfa'uhum linnas?" Siapa manusia yang paling ahabbu ilallah? Ayyun nasi ahabbu ilallah? Manusia yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah menjawab, khairun nasi anfa'uhum linnas. Dalam riwayat, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk manusia, untuk orang lain. Tapi manfaatnya untuk orang lain jelas. Disinilah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa kita harus bukan saja menghasilkan untuk kesolehan diri kita, tetapi dampak dari kesolehan diri kita ini peduli dengan orang lain, soleh secara sosial. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah